Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Nandalis Pipa, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisis domain kognitif, afektif, dan psikomotor, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Oke. Di sini yang akan kita bahas yaitu analisis domain kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama berkembangnya dan majunya sebuah negara dan bangsa. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dapat memajukan suatu bangsa. Dalam pendidikan, perencanaan pembelajaran yang baik merupakan satu hal yang penting untuk dapat mencapai pembelajaran yang baik pula. Sehingga dalam merencanakan pembelajaran, seorang guru perlu untuk menentukan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional taksonomi pembelajaran. Oke, sebelum kita membahas tentang analisis domain kognitif, afektif, dan juga psikomotor, kita harus tahu terlebih dahulu tentang taksonomi. Oke. Konsep taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung dua arti, yaitu taksis atau pengaturan dan nomos atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa taksonomi adalah pengaturan ilmu pengetahuan. Oke, taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikologi pendidikan, yaitu Dr. Benjamin Bloom 1956, yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Oke, taksonomi Bloom banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan pembelajaran dan berbagai aktivitas pembelajaran. Pada awal penyusunan taksonomi, Bloom merumuskan dua domain pembelajaran, yaitu domain kognitif dan juga domain afektif. Dan pada tahun 1966, Simpson merumuskan satu domain untuk meningkatkan atau melengkapi yang telah dicetuskan oleh Bloom, yaitu domain psikomotor. Oke, lanjut. Domain kognitif. Domain kognitif atau pengetahuan dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Pemahaman konsep atau kognitif menurut Bloom dalam Anggriani 2012 diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman ini menjelaskan seberapa banyak peserta didik mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca, yang dilihat, yang dialami, atau yang dirasakan berupa hasil langsung yang dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu domain afektif. Cradwell et al. 1964 menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai,
apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan keterampilan afektif yang baik dapat dilihat dari sikap kedewasaan yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa dan tercermin pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya, perilaku yang mencerminkan sikap afeksi, yaitu disiplin dalam menjalankan semua kewajiban terkait proses pembelajaran. Yang kedua, misalnya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, menghormati serta menghargai guru dan teman sebaya, atau lain sebagainya. Domain kognitif dalam kurikulum 2013 muncul secara eksplisit. Pada kompetensi ini, spiritual dan sosial. Sikap spiritual diwujudkan agar siswa memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk sikap sosial, pada kurikulum 2013 ditunjukkan dengan pembentukan pribadi siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemampuan afektif pada mahasiswa menurut Caldwell et al. Yang pertama, tingkat menerima. Tingkat menerima di mana mahasiswa memiliki keinginan menerima atau memperhatikan suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan sebagainya. Sebagai contoh, kemampuan dalam tingkat menerima adalah bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara secara respek. Selanjutnya yaitu tingkat menanggapi, di mana mahasiswa mereaksi atau menanggapi suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan lain sebagainya. Langsung saja, misalkan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, seperti memberikan penjelasan dan menanggapi pendapat dari teman. Selanjutnya, tingkat menghargai, di mana mahasiswa menunjukkan kesediaan menerima dan menghargai suatu nilai-nilai yang disodorkan kepadanya. Misalnya, mengajukan rencana untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Selanjutnya tingkat menghayati, di mana mahasiswa menjadikan nilai-nilai yang disodorkan itu sebagai bagian internal dalam dirinya, atau menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam dirinya. Misalnya, memprioritaskan waktu untuk belajar, membantu teman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tingkat mengamalkan, di mana mahasiswa menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengendali perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup. Misalnya tingkat mengamalkan pada mahasiswa, yaitu menunjukkan sikap mandiri ketika bekerja. Selanjutnya yaitu domain psikomotorik. Simpson 1966 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara
terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Oke, menurut Simpson 1972 menyampaikan terdapat 7 aktivitas untuk mengkategorikan kemampuan psikomotorik yang dimulai dari yang paling sederhana meningkat menjadi ke yang lebih rumit. Oke, yang pertama ada persepsi. Kedua ada kesiapan. Ketiga meniru. Keempat membiasakan. Kelima mahir. Keenam alami. Dan yang terakhir orisinal. Oke. Contoh kegiatan yang termaksud dalam kategori domain psikomotorik. Oke, yang pertama ada mendemonstrasikan. Yang kedua, memerankan. Yang ketiga, melakukan. Yang keempat, membuat produk 2 atau 3 dimensi. Yang kelima, merangkai. Yang keenam, menggunakan alat. Dan yang terakhir, mempresentasikan. Dan yang terakhir yaitu memodifikasi. Oke, kesimpulannya, taksonomi Bloom muncul diakibatkan adanya tuntutan perkembangan dunia pendidikan yang bergerak sangat cepat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui era revolusi industri 4.0 menuntut siswa tidak hanya sampai pada tahap evaluasi, akan tetapi didorong agar siswa mampu sampai ke level kriting atau menciptakan pada domain kognitif atau pengetahuan. Mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas secara jujur atau domain afektif. Dan memiliki fisik yang tangguh dan kuat atau domain psikomotor agar tercapai tujuan pembelajaran. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.